dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota. Assalamualaikum, selamat sore Syedaralun. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, bersama saya Syita Alta, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dalam program talk show interaktif bersama UNICEF Aceh dan Yayasan Darah untuk Aceh dengan tema komunikasi perubahan perilaku untuk mencegah dampak buruk stunting sekaligus peluncuran gerakan I Support You Aceh bersama pemerintah Aceh. Dan tentunya Syedaralun sudah hadir di studio Serambi FM. Narasumber kita ada Dr. Arifin Ahmad SSI TMKes selaku Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah hadir ke studio Serambi FM. Ya, sama-sama. Oke, Syedaralun, selanjutnya narasumber kita ada Dr. Sulasmi MHSM selaku Kabid Kemkesmas Dinas Kesehatan Aceh. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat, baik semua Syedaralun juga, mudah-mudahan seperti itu. Amin, Masya Allah. Terima kasih dokter sudah hadir ke studio kita. Oke. Dan yang terakhir Syedaralun, narasumber kita ada Dr. Natasha Fibi selaku Nutrition Officer UNICEF Aceh. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Cita, baik alhamdulillah, semoga Mbak juga sehat. Amin, terima kasih Mbak. Terima kasih dokter. Aduh, jadi kayak ikut panggil Mbak nih ya. Terima Masih kasih. muda. Terpancar dari wajahnya masih muda ya dok. Iya. Iya, terima kasih dokter sudah hadir di studio Serambi FM. Sama-sama. Oke, Syedaralun, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon dan WhatsApp ke 0811 689020. Dan Anda juga bisa menyimak talk show kita via streaming di www.serambifm.com atau juga bisa menyaksikan kami secara langsung live via Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook serambinews.com, Serambi On TV, dan seluruh Facebook Serambi Group lainnya. Oke, Syedaralun, UNICEF Aceh bersama Yayasan Darah untuk Aceh saat ini bekerja sama dalam penanganan gizi. Salah satu programnya adalah Celebration of National Nutrition Day. Jadi pada sore hari ini Syedaralun, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional, kita akan membahas mengenai stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi Syedaralun, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Jadi Syedaralun, kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Jadi Syedaralun, padahal seperti yang kita ketahui ya, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, politik, hingga pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, Syedaralun, stunting ini merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi Syedaralun, dengan tema yang sangat bermanfaat pada hari ini, tentunya juga sudah hadir narasumber kita di sini. Langsung saja Syedaralun, kita menambah informasi dan juga ilmu kita. Kita bertanya kepada Dr. Arifin. Dokter, apakah anak dengan perawakan pendek ini selalu disebut stunting, dan apabila ada anak yang sudah terkena stunting setelah 2 tahun atau lewat dari 1000 hari pertama kehidupan, itu sama sekali tidak bisa diperbaiki, dok? Ya, baik, Syedaralun ya, semuanya pendengar Radio Serambi FM tentunya. Tadi Mbak sudah menjelaskan ya, atau memberi pengantar terkait dengan definisi stunting tadi, bahwa stunting itu adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak itu akibat dari kekurangan gizi yang lama ya, atau kronik istilahnya. Nah, sehingga outputnya adalah anak biasanya mempunyai tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah anak yang berperawakan pendek atau kelihatan pendek selalu divonis sebagai stunting. Nah, untuk menentukan stunting tentu kita perlu melakukan pengukuran terlebih dahulu ya. Nah, yang kita gunakan dalam penentuan anak stunting atau tidak itu adalah parameternya antropometri atau ukuran linear tubuh, yaitu berupa panjang untuk anak 2 tahun ke bawah,
dan tinggi badannya untuk anak 2 tahun ke atas. Ya. Jadi kalau kita melihat anak lebih pendek dari temannya itu nggak boleh tiba-tiba Serta-merta. langsung kita serta-merta ini anak ini stunting gitu. Itu nggak bisa. Deteksi terlebih dahulu, pengukuran terlebih dahulu. Kalau memang berdasarkan hasil penetapan hasil pengukuran itu menunjukkan tinggi badan atau panjang badannya kurang dari standar, nah baru kita bisa menetapkan bahwa si anak ini adalah stunting. Tetapi perlu kita bedakan juga ya, dalam masyarakat tentu ada juga kondisi yang disebut dengan kerdil atau dwarfism ya. Nah ini memang suatu kondisi berbeda dengan stunting. Nah ini memang satu kondisi di mana akibat kelainan genetik khusus ya, sehingga memang rata tinggi badan orang tersebut itu lebih rendah dibandingkan anak normal. Nah kalau pada usia dewasa biasanya kalau dia laki-laki atau perempuan itu orang kerdil atau dwarfism itu mempunyai tinggi badan kurang dari 147 cm ya. Nah sedangkan anak stunting itu belum tidak di bawah itu gitu ya. Nah biasanya yang kerdil atau dwarfism itu lebih diakibatkan oleh faktor genetik atau faktor medis. Nah jadi agar kita nanti membedakan ya mana kerdil, mana stunting, lalu mana yang disebut dengan perawakan pendek tadi ya. Mungkin demikian. Oke. Jadi mungkin dokter ada beberapa dari masyarakat kita mungkin tidak tahu ternyata pendek ini termasuk dalam stunting yang sudah lewat dari 1000 hari pertama anak lahir ke dunia ya tentunya. Dan setelah mendengar talk show kita pada hari ini, Syeda Ralo mungkin sudah mulai melihat tanda-tanda nih dari salah satu anaknya mungkin ya dokter, ini sepertinya stunting. Nah apakah yang sudah lewat dari 2 tahun ini tidak bisa disembuhkan dok? Ya, jadi pertumbuhan yang pesat itu kan terjadi kalau yang dikenal dengan 1000 APK ya. 1000 APK itu artinya kan ada 9 bulan dalam kandungan. Nah di sini kan terjadi proses pertumbuhan juga, baik pertumbuhan linear yaitu panjang badan si janin ya, atau juga pertumbuhan sel-sel otak ya, organ dan sebagainya. Jadi kemudian dilanjutkan nanti setelah lahir ya, mulai lahir sampai yang paling pesat itu adalah sampai 2 tahun dan bahkan sampai 5 tahun masih ada, tetapi kecepatannya itu sudah berkurang ya, ataupun jumlah pertumbuhannya itu sudah semakin kecil gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah anak yang sudah stunting di usia 2 tahun misalnya ya, ini anak 2 tahun lalu kita ukur dia stunting, apakah masih bisa dipulihkan ya atau disembuhkan setelahnya. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari pertumbuhan anak itu masih berlanjut ya. Nah, kalau pertumbuhan fisik itu kan sampai usia 14 tahun ya, 10 sampai 14 tahun itu masih terjadi, bahkan sampai 18 tahun masih terjadi. Artinya apa? Artinya kalau anak di usia 2 tahun dia stunting misalnya, lalu dengan perbaikan gizi, pola makan lain yang terkait itu bisa di badannya ya, sehingga bisa saja di usia tertentu dia tidak stunting lagi. Nah, namun demikian yang menjadi masalah adalah seharusnya anak ini di usia dewasanya bisa optimum ya, mengejar pertumbuhan optimumnya misalnya 170 misalnya. Tapi karena terjadi dia stunting di usia 2 tahun ke bawah, nah kemungkinan besar pertumbuhan optimalnya itu tidak bisa dipenuhi. Nah paling nanti dia dengan perbaikan gizi setelah 2 tahun mungkin bisa hanya 155, 160 gitu. Nah itu saja yang terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya memang masalah stunting ini mungkin bisa diperbaiki, tapi ini akan berdampak ke depannya ya dokter ya. Dan tentunya lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya dok. Ya sebaiknya ya di usia 2 tahun ke bawah atau sebelumnya masih dalam kandungan kita jangan sampailah terjadi kondisi anak dengan gangguan pertumbuhan. Jadi Syeda Ralo penting sekali kita untuk mencegah jangan sampai anak kita terkena stunting. Dan tentunya mungkin bisa kita langsung tanya kepada Dr. Sulasmi, apa saja dok yang menjadi faktor atau resiko atau penyebab bisa terjadinya stunting, dan apakah stunting hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi nih dok? Oke, terima kasih semuanya ya, juga saudara semuanya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Arifin, salah satu penyebabnya adalah asupan gizi yang memang kurang ya dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi alangkah baiknya
kalau memang kita itu pencegahan jauh lebih baik. Jadi kalau kita bisa mencegah dan memang bisa dicegah stunting ini, yaitu apabila kita sudah mengetahui seorang ibu itu dikatakan hamil, nah sejak saat itu berikan intervensi. Jangan sampai dia kurang gizi. Jadi sejak dia hamil sampai dengan nanti dia melahirkan dan berusia 2 tahun anaknya, itu asupan gizi yang cukup perlu kita perhatikan. Nah, jadi penyebab stunting tadi banyak faktornya. Asupan yang gizi yang kurang bisa jadi mungkin karena ekonomi keluarga, kemudian juga gagal panen juga bisa ya, kemudian tidak tersedianya pangan, atau ada pangannya ada tapi tidak masuk ke mulut bayi dan balita kita. Nah, kemudian juga infeksi atau penyakit yang berulang kali terjadi, misalnya kayak cacingan, jadi serapannya usus itu berkurang sehingga jadi lewat aja, makanan tidak terabsorpsi dengan baik ya. Kemudian lingkungan juga mempengaruhi. Jadi lingkungan yang tidak baik, sanitasi yang kurang bersih juga ikut menyumbang untuk terjadinya stunting ini. Nah, tadi ada masalah-masalah juga yang non genetik ya, non kesehatan. Nah, seperti genetik tadi. Nah, gejala anak stunting itu kita lihat tadi. Jadi anak dia berbadan lebih pendek dengan anak yang seusianya kalau kita bandingkan. Nah, itu akan sering terlihat pada saat anak awal-awal masuk sekolah. Diukur tinggi badannya, kemudian terlihat betapa terjadinya perbedaan antara satu dengan anak yang lain. Nah, di situ kita bisa lihat. Kemudian proporsi tubuh itu cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau lebih kecil ya dari usianya. Kemudian berat badan rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhan tulangnya juga tertunda. Itu dia untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi, apakah anak stunting ini hanya masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah saja? Nah, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa memang kebanyakan anak-anak yang menderita stunting ini dialami oleh faktor keluarga. Ya, kadang-kadang memang faktor ekonomi. Kemudian ada yang orang tuanya jauh ya ke Malaysia menjadi TKW, anaknya stunting karena diasuh oleh orang tuanya. Nah, tetapi tidak semua masyarakat yang ekonomi stunting ini disebabkan karena faktor ekonomi menengah ke bawah saja. Ada dia cukup semua, tapi nggak masuk ke mulut balitanya. Kemudian tadi pola asuh. Nah, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi. Jadi memang kebanyakan kita lihat kalau kita lebih telusur lagi, banyak yang memang ekonomi ke bawah ya, tapi bukan semua. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal yang saling berkaitan sehingga bisa terjadinya stunting pada anak ya, Dok. Betul sekali. Oke, baik. Dan Dr. Tasya, mengapa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak ini disebut sebagai periode emas dalam pencegahan stunting? Apa saja nih, Dok, dampak dari kejadian stunting untuk sumber daya manusia ke depan, khususnya di Provinsi Aceh? Baik, terima kasih Mbak Cita. Jadi kalau namanya 1000 hari pertama kehidupan disebut periode emas, karena inilah rapid grow pertama ya, fase rapid growth atau pertumbuhan yang pesat yang tadi Pak Arifin sudah bilang. Jadi kalau kita lihat dari tumbuh kembang anak itu 80% pertumbuhan otak itu terjadi di usia di bawah 2 tahun atau di 1000 HPK. Jadi kapasitas misalnya 100% nih, 80%-nya itu kejadiannya di bawah 2 tahun. Nah, ini penting sekali untuk orang tua tahu bahwa kalau mau memberi sesuatu yang terbaik ya di periode itu supaya investasinya bisa awet jangka panjang gitu ya. Sedangkan di bawah 5 tahun itu tinggal nambah 10% lagi. Jadi 90, dan di atas 5 tahun sampai remaja atau dewasa itu tinggal nambah 10% lagi. Paling tinggal fungsi reproduksi dan lain sebagainya. Tapi kemampuan belajar, kapasitas motorik dan lain-lain itu semua berkembangnya di bawah 2 tahun yang lebih banyak ya. Makanya sangat penting dan diberikan tagline bahwa ini adalah golden period. Nah kemudian jadi kalau kita mau berinvestasi saatnya ya memang di periode 1000 HPK ini. Nah kalau mau mencegah stunting ya memang di sini gitu ya. Nah kemudian dampak dari kejadian stunting untuk sumber daya manusia ke depan khususnya di Provinsi Aceh. Jadi kalau dampak stunting ini kan ada yang
terjadinya di masa sekarang dan juga di masa depan. Ya. Masa sekarang tuh misalnya anaknya menjadi sering sakit. Nah, kemudian ada juga yang perkembangan motorik terlambat. Ya. Terus ada juga jadinya kan banyak biaya yang keluar ya untuk orang tua dalam sehari-harinya. Nah, kalau masa depan ternyata kalau nanti misalnya tinggi badannya tumbuhnya tidak optimal kan akhirnya ada beberapa profesi tertentu yang tidak bisa Benar. saya polisi atau apa Iya, benar. jadi cita-citanya nggak kesampaian gitu, kan sayang gitu. Terus belum resiko obesitas meningkat, terganggu kesehatan reproduksi, dan tentunya kapasitas belajar kurang maksimal. Sebenarnya ada satu lagi yang terkait dengan kemampuan si anak untuk menghasilkan di masa depan. Jadi dengan potensi dia berkurang 20% kalau dibandingkan dengan anak yang tidak stunting. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada penelitian lain yang mengatakan bahwa anak yang berstatus gizi baik itu 33% lebih besar potensinya untuk keluar dari kemiskinan dibanding anak yang stunting. Jadi memang pengaruhnya jangka panjang untuk SDM ya. Jadi memang 1000 hari pertama atau golden period ya. Golden period. Ya, golden period ini sangat penting ya, dokter, untuk anak kita, dan tentunya sangat berguna sekali ya, tambah sekali lagi nih untuk anak kita di masa depan, baik dalam mencari kerja atau kehidupannya pribadi ya dokter ya, seperti itu. Wah, ini suatu pembahasan yang sangat bermanfaat dan tentunya menarik, Syeda Ralun, dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami via telepon dan WhatsApp ke 0811 68 9020. Dan Syeda Ralun, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.